Siapakah yang menyerahkan wanita ini untuk dinikahkan? Saya ayahnya. Baik, silakan Danar menyambut. Ya, kedua orang tua. Dan di sebelah kanan ini untuk kedua orang tua dari Irma, dan di sebelah kiri kedua orang tua dari Danar, dan mengiring belakang. Ya, silakan. Saya bertanya kepada para mempelai ini, apakah saudara Danar rela mengambil Irma sebagai istri saudara? Apakah saudara Irma rela diambil Danar sebagai istri? Bapak Ibu dan umat yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di hadirat Allah yang Maha Esa dan di hadapan para saksi untuk mempertemukan kedua anak kita, Hizkia Danar Ardi Danar Prasetyo Adi, dengan saudari Benedikta Irma Yulita dalam satu ikatan perkawinan yang suci. Maksud kita saat ini adalah sebagai para saksi yang dipercaya oleh Tuhan, saya sendiri sebagai pendeta pengantar Injil untuk menolong pemberkatan pernikahan ini. Silakan dimulai dulu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini, sebelum Allah menciptakan manusia, apakah itu tanaman, apakah itu tumbuh-tumbuhan, apakah itu binatang, apakah itu benda-benda penerang di angkasa, semuanya sudah diciptakan lengkap. Kenapa bukan manusia lebih dulu? Inilah keistimewaan Tuhan kita, yaitu supaya manusia ketika diciptakan oleh Tuhan itu siap melaksanakan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu semuanya serba ada, sudah lengkap, baru membuat manusia. Ketika Tuhan membuat manusia, kemudian segala binatang itu dibawa kepada manusia itu untuk diberi nama. Jadi kalau sekarang kita mendengar kenapa binatang yang besar itu dikasih nama gajah, kenapa yang kecil dikasih nama semut, itu karena dulu manusia pertama itu mempunyai hikmat Tuhan, mempunyai pengetahuan, pengertian dari Tuhan. Itu sebabnya tidak sekolah, tetapi mampu melaksanakan kehendak Tuhan. Sehingga ketika semua binatang itu datang kepada Adam,
dan diberi nama sampai sekarang. Nama itu ada. Tetapi Alkitab, kitab suci kita memberitahukan bahwa ketika semuanya itu sudah dijadikan dan diberi nama oleh Adam, Alkitab berkata baginya tidak ditemui seorang penolong yang sepadan. Jadi walaupun ada orang yang mengatakan monyet itu mirip manusia, saya tidak salah berkata, bukan manusia mirip monyet. Monyet itu mirip manusia, tetapi monyet tetap monyet. Manusia bukan monyet. Itu sebabnya tidak didapati penolong yang sepadan. Saudara, kenapa ketika kita makan ada sendok, ada garpu? Karena garpu ini akan menjadi penolong yang sepadan untuk sendok. Ketika kita makan, kita menggunakan sendok. Tetapi ada kalanya yang kita makan itu harus ditusuk atau dipegang dengan garpu. Kalau misalnya salah satu peran ini digantikan yang lain, salah satu peran ini digantikan oleh yang lain, apakah itu sendok, apakah itu garpu, mungkin bisa. Mungkin bisa. Saya berkata sekali lagi, mungkin bisa, tetapi itu bukan sepadan. Seandainya sendoknya hilang, hanya ada garpu, kemudian ya wis saeneke tak keceklik, lalu diambil, bisa. Tapi menurut bahasa kita, kuwi ora apik, tidak pada tempatnya. Arep dicocok-cocoki ora cocok, karena yang ini fungsinya harus dilengkapi yang ini, bukan dilengkapi dengan ini. Walaupun orang mengatakan iso, tetapi itu tidak baik. Apalagi kalau dikonfirmasi dengan firman Tuhan, kitab suci kita, itu tidak benar. Bukan saja tidak baik, tetapi juga tidak benar. Fungsi ini untuk apa? Kalau kita menggoreng, kalau kita memasak, baru menggunakan yang ini. Ya sudah, karena sendoknya tidak ada, saiki sing ngono wae tinggu. Lalu ketemu ini, nuwun sewu. Lambe niki sak piro? Mangapnya itu seberapa? Mungkin ada orang, aku isa, kok tak ambake, ora sah kabeh, hanya di ujungnya saja. Tetapi ini bukan jodohnya untuk ini, tidak bisa. Itu sebabnya harus yang sepadan. Bagaimana supaya bisa menjadi sepadan? Kitab suci mengajari kepada kita, maka dibuatlah manusia itu tidur lelap. Ketika manusia itu tidur lelap, diambillah salah satu tulang rusuk itu dan dibuatnya menjadi perempuan. Kenapa disebut perempuan? Karena diambil dari laki-laki. Itu sebabnya
setiap orang laki-laki kalau dihitung tulang rusuk antara yang kanan dengan yang kiri itu tidak sama. Pasti ada yang ganjil. Dihitung jumlahnya tidak genap, tapi ganjil. Kenapa? Karena satu tulang rusuk itu sudah diambil Tuhan, dibentuk menjadi yang dinamakan perempuan, berasal kata dari empu, milik. Itu sebabnya ketika Adam ketemu dengan Hawa, dia bilang, ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu sebabnya keduanya menjadi sepadan. Supaya sepadan, maka harus ada sesuatu yang mendasari. Apakah yang mendasari pernikahan? Kitab suci kita memberitahukan adalah yang namanya kasih. Saudara, saya mau beritahukan kepada kita sekalian, di dalam iman Kristen, kata kasih itu ada 4 makna, tetapi terjemahan dalam bahasa Indonesia hanya menggunakan 1. Kasih antara laki-laki dan perempuan atau perempuan dan laki-laki itu disebut eros. Itu sebabnya kita punya artis namanya Eros Jarot. Karena Eros itu, karena Jarot itu perwujudan dari kasih ayah dan ibunya, maka lahirlah Eros Jarot. Kasih Eros ini pada satu saat bisa begitu besar, pada satu saat bisa begitu membara, tapi pada satu saat bisa hilang, bisa tipis, bahkan bisa lenyap. Kenapa? Karena motivasi kasih dari laki-laki dan perempuan ini adalah motivasi untuk kepentingan mereka pribadi, bukan kepentingan bersama. Walaupun mereka mengatakan demi kita, demi kita, demi kita, tetapi tetap mereka ada unsur pribadinya. Itu sebabnya kasih eros itu harus dibungkus dengan kasih ilahi yang disebut agape. Kasih yang walaupun kamu tidak bisa, walaupun kamu sudah tua, walaupun kamu sakit, walaupun kamu apa saja yang terjadi, itu tetap ada. Kasih yang seperti itu menurut ajaran kitab suci disebut sebagai kasih agape. Kasih yang demi, sehingga dia rela berkorban, sehingga dia rela berjuang, sehingga dia rela saling menghormati, sehingga mereka pokoknya di atas segala-galanya, karena sumbernya adalah Allah sendiri. Saya berharap motivasi kasih dari Danar dan Irma adalah motivasi kasih agape. Walaupun ada eros, tetapi kasih agape ini harus membungkus kasih eros itu. Sebab nanti akan muncul kasih yang lain yang disebut sebagai kasih fileo, filea, kasih karena ada ikatan darah, ayah dengan anak, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, paman dengan keponakan, kakek dengan cucunya. Itu kasih karena ada ikatan darah. Nanti juga akan muncul kasih yang lain, yaitu kasih storge, kasih karena relasi.
tetapi sumbernya harus kasih agape. Saya berharap, saya mendoakan supaya Danar dan Irma memiliki kasih yang dari Allah, kasih yang agape itu, yang nanti akan diwujudkan dalam pernikahan, sehingga nanti ketika Eros itu bekerja dan menghasilkan Pilea dan bisa mempraktekkan dalam story, nama Tuhan dimasyurkan. Sebagai tanggung jawab, seorang suami harus rela mengasihi istrinya apapun yang terjadi. Dalam keadaan apapun, seorang suami berkewajiban untuk melindungi, menjaga supaya keluarganya, supaya istrinya tetap bahagia. Kewajiban seorang istri tunduk kepada suami dalam segala hal, bukan satu hal, tapi segala hal. Bagaimana bisa itu terwujud? Kalau suami mengasihi istri, maka otomatis ketundukan istri kepada suami itu dilangsungkan. Tetapi apabila kasih dari suami ini tidak mewarnai, maka ketundukan itu pasti tidak akan muncul. Itu sebabnya keduanya harus saling berhubungan erat, tidak bisa dipisahkan, sebagaimana dilambangkan dalam sendok dan garpu. Kenapa harus garpu? Kenapa harus sendok? Apakah tidak bisa yang lain? Mungkin ketika kita makan makanan Eropa, daging misalnya, atau apa, perlu pisau. Tetapi ini tidak menggantikan peran sendok, tidak menggantikan peran garpu. Mungkin ada orang tua, tetapi ingat, ini hanya sebagai pelengkap. Alkitab mengatakan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Dalam bahasa kita disebut kita harus saling mengerti, lambe ati, bukan hanya di bibir, tapi sampai jauh di dalam lubuk hati. Danar harus mengerti Irma, Irma juga harus mengerti Danar. Ini jam berapa? Kok Danar belum pulang? Biasanya jam-jam segini dia ada di mana? Irma harus tahu. Sebaliknya, Danar juga harus mengerti bahwa istrinya tahu aku dalam keadaan bagaimana, posisiku di mana, harus yakin bahwa Irma tahu. Maka inilah yang dimaksud dengan ketika saya melambangkan sendok dan garpu. Jangan pernah mengatakan, kan aku sudah bilang sama ibuku, aku sudah bilang sama bapakku. Ini hanya sebagai pelengkap, bukan pengganti. Ingat, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu daging. Bukan berarti lalu masa bodoh dengan orang tua. Bukan. Tidak peduli kepada orang tua. Bukan itu. Tetapi yang diutamakan harus pasangan hidupnya. Setelah itu baru yang lain. Setelah itu baru kakak atau adik atau keponakan atau apa, terserah.
tetapi yang utama harus pasangan hidupnya. Sebab ini adalah amanat dari kitab suci. Kalau amanat dari kitab suci tidak dilaksanakan, saya tidak menjamin kalian akan menemui kebahagiaan. Tetapi apabila kalian menjunjung tinggi ajaran kitab suci, maka semuanya akan berjalan dengan normal. Everything is okay because karena keduanya mengandalkan Tuhan yang memegang kemudi rumah tangga itu. Amin. Saya minta mempelai berdiri. Saudara Dana, silakan berjabatan tangan dengan Irma. Silakan Dana menirukan apa yang saya ucapkan. Saya Danar Prasetyo Adi. Saya Danar Prasetyo Adi. Mempersunting Irma Yulita. Untuk saya nikahi. Sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya. Untuk saya pelihara. Mulai saat ini. Dan hari-hari selanjutnya. Dalam keadaan baik. Atau buruk. Kaya atau miskin. Sehat atau sakit. Untuk saya kasihi. Dan saya hargai. Sampai ajal menceraikan kita. Demi firman Allah yang kudus. Saya ikrarkan janji ini. Dengan sungguh-sungguh. Silakan Irma mengulangi kata-kata yang sama. Saya Irma Yulita. Bersedia dipersunting. Danar Prasetyo Adi. Sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Untuk dipelihara. Dihormati. Dikasihi. Mulai saat ini. Dan hari-hari selanjutnya. Dalam keadaan baik. Atau buruk. Kaya atau miskin. Sakit atau sehat. Untuk saya kasihi. Saya hargai. Sampai ajal menceraikan kita. Demi firman Allah yang kudus. Saya ikrarkan janji ini. Dengan sungguh-sungguh. Silakan dilepas. Saudara Danar dan Irma, apakah tanda kesungguhan kasih saudara?
jari manis Irma. Dengan cincin ini aku terima dirimu sebagai istriku yang sah untuk aku kasihi seumur hidupku. Dengan cincin ini ku terima dirimu sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya untuk aku kasihi, aku hormati dengan kasih setia yang keluar dari hati. Saya minta saudara berdua akan naik. Maha besar Bapa kami di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, berkat pertolongan dan perlindungan-Mu, sehingga Engkau mempertemukan anak-anak kami, Danar dan Irma, dan dipersatukan di dalam pernikahan kudus. Engkau memberkati supaya apa yang sudah mereka lakukan dan disaksikan oleh jemaat Tuhan ini akan terbukti ketika mereka menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada mereka, menjadi suami istri yang saling mengasihi, yang saling memperhatikan, yang saling mendukung, dan bahkan saling melayani. Tuhan kiranya memberkati kedua anakmu ini dalam segala usaha yang mereka lakukan, dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan mereka. Dan jika Tuhan memberikan kepada mereka, mengaruniakan kepada mereka anak-anak, biarlah mereka mendidik sesuai dengan